baru didoakan. Ini ya. Banyak yang bunuh diri ya. Ya, pasti. Kecelakaan juga ada dong di sini. Yang ditarik Kecelakaan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama kita DAG di sini. Hari ini kita berkesempatan untuk mengeksplor lagi sebuah gedung terbengkalai yang dulunya dijadikan tempat makanan cepat saji dan sudah kosong selama beberapa tahun. Mitosnya di sini ada kerap muncul penampakan wanita berbaju merah berselendang hijau ya. Yang kerap meneror beberapa pengunjung katanya. Jadi kita malam ini mau mengupas tuntas kejadian-kejadian apa yang pernah terjadi di sini dan kita mau coba eksplor karena di sini katanya kalau ada beberapa orang yang datang, satu atau maksimal 2 orang yang datang ke tempat ini sendiri itu dia bakalan menampakkan diri. Jadi nggak boleh rame-rame, jadi harus 1 atau 2 orang maksimal dan dia bakalan menampakkan wujudnya katanya gitu. Jadi kita ungkap kebenarannya, mitos itu benar apa enggak, nanti disaksikan aja. Terus kebetulan di sini kita sedikit spesial, kita kedatangan, sebenarnya udah beberapa kali ikut explore DAG ya, cuman hari ini kita punya anggota baru namanya Rido. Kenalan dulu Dok, karena coba dulu. Ya, ada saya beberapa video kemarin ikut juga. Nama saya Rido. Saya baru bergabung, alhamdulillah menjadi anggota DAG Hunter. Ya mudah-mudahan konsisten Dok ya. Amin. Mudah-mudahan Ya. Dengan keberadaan Rido, DAG menambah warna baru, DAG makin banyak yang suka ya karena udah banyak cucu tampan, bukan Andri tapi ya. Jadi langsung selain Rido kita juga punya kedatangan seorang teman juga dari ruang kisah mistis. Ya di sini mudah-mudahan teman-teman DAG nggak bosan ya sama ruang kisah rumpi. Kita kembali kedatangan ruang mistis. Kita kembali kedatangan teman dari ruang kisah mistis yang hari ini bakalan ikut eksplor bareng kita ya. Iya benar. Kita bakal mengeksplor gedung ini yang saya lihat di sini rame gitu. Jadi banyak sosoknya, banyak banget di sini dan katanya di sini ada salah satu apa ya yang korban yang ditumbalin ya, yang disimpan di sini gitu. Selain katanya Kang Budi nggak datang sendiri ke sini ya hari ini ya? Nggak datang sendiri, nanti aku boleh bawa dikenalin nggak teman-temannya ke sini yang mau ikut? Ada. Boleh dipanggil Kang Budi? Kakak boleh ke sini. Oke, jadi hari ini kita kedatangan banyak teman ya, biar eksplor malam ini rame aja, seru-seruan. Boleh dikenalin salah satu? Aku Riani. Aku Rizky. Aku Bisma. Terus Radit. masih ada cuma 3. Ini berwujud loh. Aku Radit. Radit buka dong supaya teman-teman bisa lihat. Maaf. Nah ini Radit katanya. Bapak. Saya Yudi. Sama Kak Yudi nih. Jadi teman-teman ini tuh penasaran nih sama konten. Jadi teman-teman yang saya bawa ini tuh adalah teman-teman penonton setianya DAG Hunter sama Ruang Kisah Mistis ya gitu. Jadi pengen tahu nih kalau di lokasi kayak gimana gitu keseruannya gitu. Jadi nanti bakalan ngerasain sendiri ya gitu. Berarti mereka bakalan uji nyali gitu ya di sini. Uji Biar nyali ngerasain harus. sensasi keseraman Yang terjadi di lokasi ya. Jadi nggak cuman kru DAG aja yang ngerasain
Betul. jadi tumbal. Betul Bapak. Kembali di Jadi sini. mereka di lokasi ya. sekali tamu juga harus kita tumbalin buat uji nyali. Ya. Enggak, kita kan ada ciri khas nih. Setiap anggota member baru harus apa? Uji nyali. nyali. Iya. Sendiri siapa ya? Aduh. Saya sudah ya. Jadi untuk informasi aja sebenarnya kita udah ini kali kedua kita ekspor di tempat ini. Sebelumnya kita udah pernah diekspor yang ya di tayangan yang lalu kita udah pernah ekspor ke sini, cuman kurang maksimal kayaknya, banyak informasi yang belum kita sampaikan. Waktu itu kayak kita ngeblank gitu akibat gangguan gaib lah ya. Jadi ngeblank semua. Jadi mudah-mudahan malam ini kita bisa maksimal menginformasikan. Dan yang uji nyali kemarin siapa? Bapak ya? Yang gagal itu ya? Enggak, itu cuman editing itu palsu uji nyalinya. Jadi langsung aja kita langsung ekspor ke tempat yang akan kita tuju. Mari. Oke teman-teman, kita sekarang udah ada di dalam. Mungkin nanti saya sama teman-teman yang lain bakalan mencoba untuk explore ke lebih daerah dalam lagi ya. Dan saya pun dari tadi nyari sosok perempuan itu belum ketemu. Mungkin aja nanti ketemu, oke?
ini kita udah sama teman-teman yang mau ikut penelusuran. Iya. Nah ini kita udah dalam gedung nih. Kalian tuh ngerasain apa sih yang kalian rasain? Takutkah atau memang Takut biasa aja karena kita rame di sini? Takut sih. Gue syukur rame juga tetap. Terus kalau boleh tahu motivasi kalian apa sih ikut-ikut kayak gini? Karena pengen ngerasain, kayak cuman lihat doang, nonton doang, pengen ngerasain kalau di sih. tempatnya tuh kayak gimana, kayak gitu sih. Percaya Terjun nggak? langsung. Percaya nggak sama hal-hal gaib kayak gitu? Percaya. Berarti nanti siapa yang bakalan uji nyali di antara kalian? Bisma. Keren kan. Diundi kali ya? Ini teman aku Bisma mau uji nyali kan. Sweet lagi nanti. Ido kan. Iya, Rido. Ini buat teman-teman nih, tadi terang ya maaf. Tadi kan aku lihat tuh ada yang lari-lari loh, ada yang lari-lari kan tuh anak kecil kan. Tadi aku juga lihat Audi juga udah beda. Ini anak kecilnya masuk. Yang waktu penelusuran pertama ya, yang langsung iya. Kamu mau permen apa? Aku kan nggak punya. Itu udah. Nggak ada. Udah Kasihan ya. Auditnya. Iya, Kamu kasihan. boleh ikut, tapi kamu Jangan ini ya. kita kan lagi jangan. berkunjung ke sini ya. Keluar ya. Udah ya. Keluar ya. Audi. Udah. Yang paling dirugikan Oke, sepertinya ini proses mediasi atau gimana tadi kejadiannya, Bu? tadi pas Audi apa sempat kemasukan juga. Andri apa istilahnya dia coba ngemediasi sama sosok yang ada di sini, cuma gua nggak tahu ini sosoknya apa. Mungkin bisa ditanyain ke Aari. Enggak, Mana? Sampurasun. Kumat? Sampurasun. Oh. Punten gini kaganggu. Abdi sareng rencangan hoyong istilah nameng lah ka dieu. Teu sabios. Kalau cekan we itu tanduk teh ada Mang Murad. Karek mulai ngasosok di rumah kumaha. Ulin urang mah. Kayak karamean kieu. Ini kan ya memang lobaan rame gitu, rame. Tadi di luhur ya. Di luhur ka dia pindah yang di gedung itu dibawa ke ADKB teh kan tadi orang mentana bawa ke ADKB hah ganggu nu di dia nyesok orang mentak pokoknya bawa ke ADKB ganggu nu di dia nah, Boleh dikasih tahu, Ndre? Barusan sih gue coba apa ya menelisik gitu
sejarah tempat ini. Gue liat kok gak liatin flashbacknya gitu kan. Biasanya ke tempat baru ada gitu liatin dia flashbacknya. Tapi kok ini dia nggak ngeliatin flashback. Gue coba nelisik dan ternyata sosok itu datang. Terus sosoknya kayak kalau Hellboy gimana sih ya? Iya, bertanduk. Dia bertanduk gitu. Tapi dia dipegangin gitu tuh tanduknya. Jadi sih tinggi besar badannya. Kayak Hellboy tuh kan gimana ya? Kayak domba gitulah. Dia berbulu, cuma dari tanduknya sama kayak gitu. Kayak satanik gitu ya. Satanik kayak gitu lah. Mungkin ya yang Baphomet kabarnya. Kalau bahasa apa sih Illuminatinya Baphomet. Kayak gitu sih. Dan itu setahu saya kan rajanya yang di gedung sebelah. Ada hubungannya nggak tempat ini dengan gedung yang sebelah? Ada hubungannya. Jadi gini, biasanya yang makhluk yang mau ke sana dia tuh ditolak dan ujung-ujung dia masuknya ke sini. Kebanyakan dia di tempat lemparan lah. Ya, Kayak gitu. Kedua ya. Tempat pembuangannya lah ke sini. Tanpa seizin yang barusan nggak bisa masuk lah intinya. Iya. Itu kepala Sukunya. kepala juridnya ya tanah. Juriknya. Ini abu kenapa? Tadi saya sempat megang pundak Andri. Kira-kira kenapa Pak Andri? Reaksi dia. Reaksi yang penjaga badan yang di Bobby bereaksi jadi kayak nolak lah, defense dia, kayak defense gitu. Dia Audi udah. Audi kenapa? Cat masuknya. Pindah yuk. Oke, yang kita mau coba explore ke lantai 2 atau gimana? Kita ke bagian apa ya tadi gua lihat tuh kayak bekas ruangan gitu tapi yang banyak dihancurin. Mungkin kita lihat juga sih Audi udah mendingan atau belum. Kan aku udah bilang keluar. Kasihan. Kamu kan boleh ikut tadi, cuman boleh ikut tapi jangan masuk ya. Ada yang harimau takut kan? Bentar. Jadi yang masuk ke AOD itu sosok anak kecil ya? Yang sebelumnya di video penelusuran sebelumnya dia kan masuk juga ya awal-awal. Ya, jadi dia kayak punya daya tarik tersendiri. Iya, jadi kan? anak kecilnya suka sama AOD katanya gitu. Terus tadi juga dia susah nggak mau pergi. Kayaknya nyaman sih di AOD. Tadi ibu mana? Gak ada. Kenapa Andri kira-kira AOD? Sosoknya sih beda sama yang kemarin ini. Ini sih kalau yang kemarin kan anak kecilnya yang laki-laki, itu anak kecil perempuan. Dia kayak cari-cari orang tuanya gitu, cari-cari ibu kemana katanya ibu. Oh, jadi sebelumnya tuh ditinggalin atau? Sama sih. Jadi Pesugihan. prosesnya tuh kayak sama yang kemarin. Jadi si anaknya itu ditinggalin, Iya. kayak buat tumbal lah kayak seperti itu. Ini sekarang yang terjadi sama Audi kenapa?
Audi jadi gini, Audi ngerasain apa yang Yang dia alami itu anaknya. anak itu rasain. Kesedihannya, kesepiannya kayak kan, karena kan kalau sifatnya ada makhluk yang ngerasa kesepian, kesakitan pasti Audi alami. Kalau dimanapun tempatnya pasti Audi rasain. Tapi dia ngerasa masih hidup ya? Ya, karena dia lagi kayak cari-cari orang tuanya gitu. Kejadiannya udah lama banget. Udah lama. Dalam. Jadi dia pas tadi nanyain ibunya itu, aku langsung flashback sama dianya gitu. Maksudnya ngerasain bahwa aku masih hidup gitu. Nyari ibu. Jadi kayaknya si Andri ngeliat sesuatu. Dijagain dulu awalnya. Kayak suara ngedesis. Iya tadi. Kenapa Pak? Ada suara ngedesis gitu. Tadi daerah sini. Terus tadi di atas pas kita lagi kumpul di sana kan, ada suara yang nangis terseduh-seduh di atas juga. Kedenger banget itu, sumpah jelas banget. Yang lain juga soalnya ngedenger di atas. Area sini ya. Ada 3 lantai. Iya emang. Cuma di atas tuh kayak kosong. Nggak ada ruangan, jadi kayak rooftop gitu. Bukan. Tempatnya di marketnya. Itu kesulitan kita tinggal. Pengap banget. Hah? Pengap banget. Sumpah. Di bawah masih mending lah, masih ada ruang gitu. Masih pengap banget di sini tempatnya. Nah tadi di bawah tuh kedengar di sini ada yang nangis, nggak tahu di atas, nggak tahu di ujung di bagian bawah. Cewek sih, jadi dia tuh jadi nangisnya kayak berseduh-seduh gitu, kenceng banget suaranya itu kedengar. Kita juga kan sempat waktu itu. Cuman berapa orang sih yang masuk ke sini? 3 orang ya. 3 orang, cuman kita kan nggak masukin imprem ke video. Nah, di dalam pas masuk tuh kan ada yang suara minta tolong ya. Teriak dia minta tolong. Mungkin ya nanti pas kita editing kita masukin video itu ya. Kita masukin biar teman-teman semua tahu gimana ada suaranya apa. Terus ada pergerakan kayak bayangan juga kan, kerekam waktu itu. Nah terus itu yang nangis apakah bersangkutan dengan yang minta tolong atau gimana kira-kira? Sebenarnya ini banyak sih ya. Kayak yang minta tolong tuh banyak banget di sini. Jadi kayak orang tuh sosok-sosoknya tuh kayak terperangkap gitu di sini. Dan dia tuh gak bisa keluar lagi. Kenapa tuh? Apakah ada sih. Sosok yang menguasai daerah sini? Ada yang menguasai. Oh yang tadi? Yang tadi kuat banget. Kebanyakan sih kenapa ya? Yang nggak di gedung sebelah, nggak di gedung sini banyaknya anak kecil gitu. Udah lari-lari. Bagaimana di lokasi sini Dok? Kita udah mulai di tengah. Iya. Aduh, makin sini tuh makin pengap, apalagi di atas. Padahal kan lega ya, si areanya ini luas banget, sumpah luas banget.
Tapi tadi pas kita saya sama Andri ke atas itu pengap banget, pengap. Terus banyak yang minta tolong juga di atas. Banyak yang minta tolong. Iya, banyak yang minta tolong dan yang tadi kedenger banget sama teman-teman juga kedenger. Teman-teman tadi sempat kedenger juga yang nangis, kayak nangisnya berseduh-seduh, langsung merinding. Antara ya di atas sih, kedengernya di atas, di ujung atas tadi ujung. Yang tadi pas awal kita kesana. Yang dirasain sama Bisma gimana Bisma? Sumpah ini lebih takut yang di tempat nasi padang kemarin. Soalnya kayak lebih sering denger kayak ada kayak mas kayak gusuk-gusukan gitu. Terus kayak yang kaget itu yang tadi yang nangis. Itu kaget banget sumpah. Kenapa nggak dikasih tisu? Nggak tahu di mana orang. Sumpah ini Riani. Riri. gimana? Nggak tahu, aku bingung kayak linglung gitu. Ini belum ya? Kayak nggak tahu, dari tadi bingung aja lihat-lihat gitu. Ngerasa bingung, linglung gitu sih. Belum. Ya wajar lah kalau kebanyakan juga yang saya sama teman-teman yang lain pernah kesini pun awalnya dibikin bingung. Iya. Kayak aneh. Perasaannya tuh pengen lihat, kalau misalnya saya ya pengen lihat jendela terus pengen ke sana. Tadi aku kayak tertarik ke kaca yang di atas sih. Nah, Nggak tahu kenapa. Sama berarti ya pengalamannya. Iya. Kalau yang satunya lagi ini Sama linglung, cuman agak merinding gitu. pengalaman pertama atau udah Pertama banget. Agak Kalau takut sih. Yang satunya Sama pengalaman pertama baru mendengar suara kayak gitu. merasakan hal apa di sini? Merinding aja. Merinding gitu ya. Ini Aduh, kalau dari saya sih apa ya? First time banget sih kerasanya. Cuman dari tadi ngerasain di sini berat. Berat, ngerasain agak sedih juga. Gak tahu kerasa gini tiba-tiba aja. Padahal baru pertama kali aja sih. Panas, ngap gitu. Campur aduk sih rasanya. Agak linglung. Banyak yang ini masuk, masih belum ngerasain juga sih. Tapi penasaran sih. boleh mungkin nanti mudah-mudahan lebih ekstrim ya gangguannya. Siap. Terus satu lagi di atas banyak anak kecil yang berlarian tadi kata Andri. Entah itu tuh apa sih penyebabnya, apakah sama halnya dengan anak kecil yang tadi yang masuk ke audit atau hal yang lain? Berbeda itu kalau bukan anak kecil ya, mungkin itu ibaratnya di sini tuh yang di gedung sebelah tuh udah kayak kerajaan loh. Ibaratnya manusia lah, dia berkembang biak, itulah anak-anak yang main. Oh. Jadi masih berhubungan gitu ya? Iya, karena Jadi masih bisa yang dari sana ke sini gitu? Nah, tapi yang dari sini Nggak bisa. akan bisa. Oh, tapi yang dari sana ke sini bisa. Kenapa tuh, bisa kayak gitu? Mungkin si ibaratnya apa ya? Si tahapannya beda lah. Yang di atas lebih tinggi lah mungkin daripada yang di sini. Ibaratnya di sini buangannya yang udah nggak kepake, disimpan di sini. Berarti salah satunya yang tadi masuk ke Andri sebelumnya, yang penjaga di sini gitu. Itu justru rajanya. Oh, rajanya yang di sana. Oh, gimana? Oke. Kalau aku sih lebih penasaran sama yang ada yang di sana, ada yang lebih kuat. Dia bisa nyelakain sih. Waktu itu kan aku pernah jalan tuh kan di depan kan, di depan gedung ini gitu. Terus aku agak apa sih? Maksudnya nggak fokus gitu. Terus ada yang ngejailin gitu sih. Untungnya aku nggak celaka gitu. Terus mau dihadirkan di sini? Oke sih. Tapi kalau terus ada satu lagi nih, ada cewek. Tapi yang aku lihat sih ya, nggak tahu ini dia ada apa? Pakai rantai. Jadi dia susah gitu. Mungkin aksesorisnya. Ya, mungkin. Itu sih, itu yang penasaran dari tadi. Apa itu yang sebelumnya yang apa sih? Apa? Yang sebelumnya minta tolong atau yang lain? Iya itu. Oh, yang itu yang minta tolong kemarin. Minta dibukain mungkin rantainya. Pantesan itu serem sih. Jadi kalian bisa bayangin gitu buat teman-teman yang lagi nonton, ya maksudnya dengan rambut yang seperti itu ya, maksudnya panjang kayak gitu. Budi. Terus apa, baju yang lusuh, terus pakai rantai gitu, ngeri sih. Dengan ini berdarah-darah gitu. Mau dibawa nggak ganti nyamun? Enggak dong, kayaknya tuh nggak mau. Kira-kira mau ikut nggak? Hari ini Nggak nggak ada,
nggak ada. Kenapa tuh? Temen-temennya nggak ada. Apakah disimpan lagi sama Ari? Atau emang mereka nggak mau masuk ke sini? Ya mereka lagi main sih. Tapi mereka juga kalau diajak ke sini kayaknya males ya. Soalnya ini ada kerajaan yang cukup. Jadi di sini daripada diculik di sini ya udah mending simpen di Ari. Oke, terima kasih. Kita lanjutin lagi. sarang saha ya. Sarang saha? Kulan? Surti. Nah, bisa kah dia itu di gedung tidurnya aja? Bukannya dia di atas? Di atas sana? Hah? Urang teh rek neangan ieu. Nu make sok make baju beureum nu Selendang hijau. Sok Cina di mana? Nah. Oh. Tapi engke aya babaturan urang. Rek uji nyali di dieu sorangan. Datang. Didatangan mah. Ludeng mah baik. Ludeng berani. Jadi berani mah ya sok aja gitu katanya. Nah, dionang ka dieu nya? Dititah ka dieu nya? Hah? Bala laki nya. Naon bungkul? Resep. Ini tuh Surti itu yang aborsi apa yang gantung diri kemarin? Ini mah yang aborsinya. Nah, itu gantung diri. Oh gantung diri. Resep ka nu mana cing aya? Yang mana? Nu mana? Nu paling resep ieu mah nu mana? Nu paling resep we. Hah? Nu mana? Eueuh. Manya eueuh. Terus bala laki. Cenah kumaha ieu? Ya geus keluar juga. Keluar terus ajakan baturanna ka di kabeh. Rame. Buat nemenin Ido nanti. Ido kan sok gila ya. Iya. Sok meh rame di dia. Sok geron. Oh, dia udah sehat? Lumayan. Lumayan. Kita lanjut ke atas ya. Ini. Andri. Ini arah semua. Au. Bob ini nyeri, Bob. Oh, iya kan. Sini. Mau bang. Saya. Saat. Ngobrol. Ya. Iya. Ini ngobrol sama.
Saya Sosok apa ini? Keras banget suka tadi. Nggak ada audio langsung keras. sosoknya dia cewek. Sosok cewek kayaknya sih ini kok yang di sana yang tadi ya bilang kan. Coba panggil. Ini coba semua masuk ke sini. Semua ke sini. Semua ini ke sini. Yang dari sana juga. Audi. Kenal apa itu kan? Tongki atau karunya? Ya. Sama kecil. Satu, dua, tiga, lima, tujuh. Usah. Jangan lama. Tujuh guys. Aja. Tadi suara yang langsung di mana? Di sini. Daerah atas sini. Atas deh kayaknya. Ini tapi nggak tahu di ujung sini. Tapi kedenger sampai bawah gitu yang nangis. Daerah sini berarti ya? Ya. Nah kalian dari bawah sampai sini perbedaannya apa? Aku tadi pas mau naik tuh kaki berat banget. Pokoknya ngerasa berat dan sakit gitu sih, tapi cuma sebelah. Makin agak serem juga. Iya. Makin creepy, sumpah. Awalnya makin panas. Siswa berani ke belakang? Enggak. Udah nggak kuat ah. Thinking about it. Capek nggak mau ke rumah. Kenapa yang melom? Sok. Antang, sok. Adik. Antang. Kesian orang. Sok. Melom tadi sih. Melom. Tuntungkul. Keluar. Akan si aku aing. Bagaimana pendapatnya Pak? Jadi kalau kalian maksudnya kalau cuma buat main-main doang kesini tuh mending gak usah gitu. Karena ini bukan tempat untuk cuma mainan doang ya. Maksudnya gini, kita kan di sini penelusuran ingin mengetahui gitu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Dan ternyata di sini ekstrim. Karena ini yang aku lihat juga dia kan kerajaan ya. Dan tadi audit juga itu masuknya berarti dia yang lebih lumayan kuat. Tapi ini masih ada di atasnya lagi sih yang aku lihat. Ada yang lebih kuatnya lagi. Apa sosoknya nggak suka gitu ya dengan kedatangan kita atau gimana? Ya, ini sosoknya maksudnya mereka terganggu dengan kedatangan kita gitu.
sebenarnya mereka mau nyerang Itu kan salah satunya ya, serangan dari ya mereka. Jadi di sini tuh adalah salah satu tempat lokasi juga yang Ido penasaran di sini ya, Dok. Apa yang buat kamu penasaran di sini? kayak ada yang narik ke sini ya. Kayak ada yang narik ke sini terus punggung panas banget, udah nyampe sini panas. Oke. Panas banget. Jadi ini kalau misalnya yang saya lihat sih di sini ada sosok juga yang tertarik gitu sama khususnya sama Ido gitu. Kira-kira kenapa? Mungkin Ido kayak seseorang yang dia kenal gitu di sini. Sosoknya cewek apa tuh? Ada di sini ada beberapa, ada yang cewek, ada yang cowok juga. Tapi di sini ada yang cewek dan ada ya. Harus apa? Suka sama Karena Ido. kayak yang dikenal gitu, mungkin, Kayak yang dikenal. mungkin dulunya ada temen kah atau pacarnya yang mirip sama saya tuh gimana tuh? Seseorang yang dia kenal. Tapi di sini negatif ya, Kari ya. Iya. Soalnya panas punggung. Jahat lah Semua jahat. Di sini jahat sih. Jadi dia tipu muslihat. Jadi gini ya buat teman-teman yang lagi nonton, tipu muslihat nih. Jadi ketika orang yang lagi kosong masuk ke gedung ini, itu dia langsung kayak terhipnotis gitu. Ini maunya kemana nih? Jadi ada yang ditarik sini, lah kita ya. ditarik gitu. Jadi kayak sini dia baik dulu kan. Nah udah gitu ternyata ada niat lain gitu. Setiap tempat gitu kan yang ditelusuri terus di situ ada sayanya, pasti kayak ada yang narik gitu, kayak ada yang manggil gitu. Makanya di sini juga dari tadi kok pengen ke atas, ke sini, pengen ke sini, dan ternyata emang ada yang suka. Ada. Dia berniat jahat mungkin. Ya, dia dari tadi tuh pengen celaka. Mal bisa. Ini di belakang kali. Di belakang ya. Soalnya panas banget sumpah. Ini buat temen-temen nih. Gimana rasanya udah ada di lokasi ini, khususnya di tempat ini ya? Apa yang kalian rasain? Dari Bisma, bener. Ngerasain panas ya. Oke. Itu terus kayak nggak tahu kenapa ya pengen ke atas ya. Kayak rasa pengen ke atas kayak gitu. Berarti sama. Asli nggak tahu. Terus tadi pas Bisma bilang ke aku pengen ke atas, kenapa ya? Terus aku juga bilang, ya aku juga dari tadi ngeliatin tangga terus kayak pengen ke atas gitu. Gitu sih. Oke. Jadi di sini emang tarikannya tuh kuat ya. Jadi yang tadi aku bilang, mereka bisa dikatakan menghipnotis orang untuk bisa ada di sini, dan dia akan ngebuat celaka gitu. Dari tadi ada suara toke, dengan ganjil, ada suara yang nangis tadi yang dengar, suara yang jalan lah, seret gitu kayak jalan orang jalan lah gitu yang kakinya keseret gitu kan, yang gak diangkat lah gitu, kedenger banget. Kok dia senyum ya? Maksudnya dia kok senyum sinis gitu kali? Ke siapa? Kita semua. Nanti saya tangkap buat Aburi ya. Enggak lah. Dia auranya negatif parah. Buat Bismanya. Enggak. Tapi kan kalau misalkan tadi teman-teman ngerasa pengen ke atas ya, tadi saya udah ke atas ya sama Ido. Itu lokasinya tuh kayak apa ya, loteng gitu. Jadi langsung kebuka, mungkin aja ke atas tuh ibaratnya sini ke atas sudah dapat pancingan. Nanti suruh lagi naik mungkin gitu ya? Enggak, suruh langsung pengen tiba-tiba loncat yang dulu jadi nemenin dia. Benar-benar harus fokus ya di sini, jangan sampai ngelamun gitu. Betul, karena kalau misalnya kita kosong kita bingung, bukan bingung kayak orang yang maaf ya, maksudnya
kayak nggak ada tujuan gitu ya Kak Ari ya, mungkin lebih dibingungin maksudnya. Kamu ngerasain sendiri kan tadi pas masuk ke sini? Iya, linglung. Linglung kan Nggak maksudnya jelas, kayak bingung gitu. kayak Ya, aneh Pak. aja gitu bingung. Kecuali kalau misalnya kita di hutan dan mencari jalan keluar, Iya. nah itu baru bisa katain. Kalau ini kan gedung yang kita tahu jalan keluarnya ke sana, ini ke sini. Tapi ngerasa bingung banget gitu. Bingung mau ngapain di sini gitu ya. Ya udah, kita bakalan ke lokasi lainnya. Ido udah puas di sini? Udah kayak ngap, tapi masih ngap. Pengen lebih ke atas lagi. Apakah tipuan lagi? Atau ibu penasaran mau lebih ke atas lagi? Ayo, ayo. Kita udah sampai di atas, apa yang dirasain? Merinding sih, A. Lebih merinding dari yang bawah. Kira-kira apa itu, A? Nih, kalau misalnya aku bisa jelasin, jadi di sana, di pojokan sana tuh, jadi kalau ini kan maksudnya ini luar ya, maksudnya kelihatannya luar gitu, maksudnya kelihatan cuma luar. Tapi yang aku lihat di sini tuh, jadi kayak ada kayak tempat duduk gitu, terus ada yang duduk gitu, gede gitu, Kayak singgasananya gitu. Atau kayak gitu. apa dia sosok yang menguasai atau enggak, atau kayak bagiannya? Bagian aja. Ada yang lebih ini lagi kuat lagi di sini. Cuman sekedar penjaga pintu lah bisa disebutkan. Betul. Dan itu gede sih sosoknya. Udah sebelah sana. Di sana ya. Ya. Gimana teman-teman di sini? Lebih ngap jadinya. Ngap. Iya, berasa padahal ini budget. tuh Terbuka ya, karena ini terbuka tapi ya. kayak ngap sesek gitu. Padahal hawanya lumayan dingin sih sebenarnya. Tapi panas. Tapi ya enggak sih, kayak ngap gitu. Asli kayak Gimana ya? Sesek lah ya, Ya. gitu kalau misalnya bilangin padahal Sesek. kayak penuh gitu maksudnya mungkin. Jadi ada penjaganya di sana. Dan buat teman-teman lihat kalau misalnya ini sebelah sini sih ini bahaya ya, maksudnya ini kan dia langsung kosong gitu ya. Makanya saya bilang untuk tidak kosong ya. Fokus. Karena ini kebanyakan tuh di sini di tempat ini ya. Banyak yang bunuh diri ya. Iya, pasti. Kecelakaan juga ada dong di sini. Yang ditarik kecelakaan. juga gitu. Ditarik. Terus pembuangan yang maaf ya yang ditumbalin. Itu ada di sini. Jadi nyampur. Ada yang mau ikut nggak kata itu? Apa Kari? Ada yang mau ikut enggak? Oh, itu yang sosok yang di sana nanya gitu. Terima. Sini. Ya. Mau nggak? Ada yang mau ikut? Enggak mau. Nggak mau. Terima kasih ya. Gitu. Kita lanjut lagi ke tempat teman-teman nih. Siapa? Riri. Nah, Riri itu tertarik tadi dibilang sama tempat yang ada kacanya. Ini ya, cerminnya gede ya, udah dua cermin. Kenapa Kenapa sih jadi tiap lihat kesini tuh jadi kayak kita pengen ngaca terus ya? Iya, tadi juga pas bawa HP ke sini center gitu, kayak pengen lihat aja gitu terus. Yang tadi pas aku bilang kan, oh ini ada kaca nih, ini menarik. Karena biasanya kalau kita ada kaca, kalian liatin terus, fokus, itu biasanya kita ngerasain ada di alam mereka, gitu. Mungkin Riri di sini tertarik karena yang aku lihat sih dari tadi ada yang suka sama dia, tapi cewek juga sama gitu, ikatannya sama gitu. Jadi sukanya di sini. Jadi mereka nih yang ada di sini yang cewek tuh suka di sini ngaca-ngaca gitu, sambil nyisir gitu kan, biar merasa masih cantik gitu. Centil satu. Ya, dibilang kayak gitu. Kunti, goreng batu, kami centil, kuat. Cantik. Apalagi kan di sebelah sana itu WC ya kalau nggak salah. WC. Itu kalau bisa yang aku lihat ya di sini ya, kayak base camp si cewek-cewek itu. Jadi kalau misalnya ini ngobrol gitu kan di sini. Jadi gitu. kalau kita manusia malah kayak ngobrol ngegosip lah ya. Ya di sini. Kumpulnya Tempatnya di sini, betul. Jadi kisah ruang. Rumpi. Nah, ini kita udah di gedung sebelah. Yang memancing Audi untuk sini apa? Tadi sih sosok tadi yang apa tuh yang di rantai kakinya. Jadi si cewek itu tuh
apa ya? Coba dia ada di sini kayaknya. Jadi itu tuh di rantai si kakinya. Ini tuh berdarah. Apa ya? Kelihatan kayak tulang gitu ya. Kayaknya nggak ada dagingnya gitu. Tuh dia nyeret-nyeret gitu. Tapi dia gak bisa keluar sih Kak Ari. Karena kan udah dikunci di sini, kan belum bisa keluar. Itu sih. Nah, sosok yang paling kuat ada di sini, tapi bukan ruangan ini. Kayaknya ada di atas. Lantai 3 tadi. Iya. Tadi sempat masuk ke lantai. Oh, iya. Mau langsung ke lantai 3? Boleh. Tapi ini ya, ini sebelum kita pergi nih, ya kalau kalian yang nonton, aku jelasin dulu nih ya untuk teman-teman yang ikut hari ini, semua ngerasain gitu. Apalagi tadi nih Kang Yudi, dia ini apa? Dia sih bahasa tenang. Bingung sih kalau jelasinnya gimana ya, cuman Iya. kerasa banget sih sebetulnya. Jadi Mualnya, apanya. Jadi ngerasa mual Kang Yudi tuh. Terus di sini pas dia berat gitu. Yang aku lihat tuh kayak gandong ya, kayak ngegandong gitu. Jadi gitu. Tapi dia mau komunikasi, tapi kayaknya Kang Yudi masih nolak. Masih kuat Kang Yudi? Kuat. Oke, kuat. Penasaran. Si penasaran. Dari teman-teman semua di sini gimana? Lebih bingung ya? Lebih bingung ya? Lebih Lebih linglung. Tapi masih pada kuat nih. Kuat. Untuk teman-teman. Insyaallah. Oke, kita explore ke atas berarti. Langsung lantai 3 ya. Oke, kita udah sampai di lantai 3. Gimana? Ini kayak di kerumunnya ya. Ini tuh bertabrakan semuanya yang ada di sini. Kang Yudi, apa yang Kang Yudi rasain? Normal aja sih, cuman kerasanya kayak linglung dibawa ke sini gitu. Tiba-tiba kebawa ke sini gitu. Nggak tahu gimana sih. Rasanya kayak gelisah, gembira, campur aduk. Ya, karena ini tadi aku bilang dia tabrakan energi di sini. Ini yang kuatnya senyumnya Kari ya. Jadi sih semua. Jadi kayak kita tuh kayak main komedi putar. Nah, yang terus diputerin. Padahal kan kita cuma naik tangga nggak diajak putaran. Tapi pusing banget sumpah. Terus tadi pas kita naik tangga, tangga yang mana ya lupa lagi. Pokoknya sebelahnya Tangga kan pertama. tangga Pas pertama, pas belok ke atas. pas belok ke atas kan sebelahnya itu ada kamar mandi. Nah, tadi Bisma kan naik di sebelahnya kayak ada yang ngikutin kaki, cuma dia sebelah sana. Nah itu tadi jelas banget. Betah di sini ya, Budi? Nggak betah. Ini tuh lantai berapa? Ya. Dua. Lantai 3 ini? Oh, langsung Paling lantai atas tiga. ya ini ya. Atau ada atas lagi ya? Ada, tapi nggak bisa. Kalau jalannya itu ini nih. Oh, yang jalan waktu abang udah uji nyali di situ ya? Andi gimana? Seperti kayak kemarin sih di sini, cuman pas pertama masuk juga kayak bau darah sih ya. Dari lantai bawah sampai atas. Wamis. Dari tadi gak hilang-hilang. Mungkin efek itu kali ya, yang kayak bunuh diri. Ya sih, masalahnya kan di sini banyak kejadiannya. Ada yang aborsi juga, terus ada yang bunuh diri juga. Ini ya masih energi negatifnya banyak banget di sini. Kemarin sih gak ada ya, waktu kita kesini gak ada sampai yang bau amis gini. Tapi ini terus gak hilang-hilang nih baunya, ya kan? Bikin mual ya. Terus tadi juga doang pas mau naik ke sini. Kaki. Yang Kaki itu bareng, jadi Bisma kan naik tangga. Nah, sebelahnya kan ada WC. Kehalangin sih sama tembok. Nah, jadi bareng gitu. Kayak naik tangga tapi dia sebelah sana. Sebelahan lah ya. Sebelahan lah gitu. Kelihatan banget gitu. Kenapa?
komunikasi. Enggak, belum. Cuman ini Susah ya? kaki dari tadi udah gini ya. Jadi kayak dia mau komunikasi cuman terlalu ramai. Jadi nggak mau gitu. Nggak mau dia. Tapi ini kayaknya udah masuk setengah kali Kang Arya. Itu dari energinya aja, baru energinya aja yang masuk. Linglung ya. Jangan pusing Pak. Gimana? Bingung. Masih bingung. Deg-degan soalnya. Pusing kayak Kelayangan. kelayangan. Kayak ngerasa gerah aneh yang aku rasain sih. Ngap. Panas-panas gitu. Padahal ruangannya kayak terbuka gitu. Kayak maksudnya kayak nggak terlalu ini lah. Jangan terpancing nanti lihat jendela nyamperin ke sana ya. Siap. Bukan patah sih ya, jadi kayak Ini tuh kayak ini bengkok gitu. kakinya patah kayaknya. Bengkok gitu. Bengkok. Bengkok, tapi dia tuh gak bisa jalan. Kalau jalan pun dia digeret. Iya, yang tadi. Digeret. Tuh ini bengkok lagi ya. Sosoknya gimana kira-kira? Yang berusaha mau masuk ke Audi tapi nggak mau dianya karena ramai. Cewek. Cewek. Dia sakit hati sih. Yang bunuh diri. Celaka di sini. Iya. Celaka. Yang dibawa, yang ditarik ke sini gitu. Iya, terjebak di sini. Tapi kenapa melamun? Kembali bingung di sini mah. Kembali pusing, Iya. bingung. Seperti biasa ketika ngelihat jendela-jendela. Berhalusinasi ya. Iya. Kayak ngeliat kita jendela tuh ada yang nengok gitu. Ada yang nengok tapi kita liatin gak ada. Kita liatin dia sembunyi kayak malu-malu gitu. Kayak mau melayang. Tapi kakinya dia bengkok lagi. Cuman dia tuh ngawang-ngawang ya gitu. Oke. Sakit hati. Mau ngomong. Enggak sederhana itu. Mending Kang Andri aja. Disisihkan. Masuk Audi. Lepasin itu. Dia nggak ada temennya ya. Dia disendiriin gitu. Sama-sama. Nah, ini centil gitu. Centil. Kayak baturnya. Serius? Kunaon? Sok aya nu bade dicarioskeun. Aya bade carioskeun teu? Mun teu keluar atuh karunya dan jangan abi karunya. Jadian Sampean. kan? Mana ini? Kunaon itu teh? Celaka ya. Celakanya. Celaka deui. Dirinya nggak diharapnya. Kunaon? Tabrakan? Hah? Ini kayak kena mobil gitu. Kelindes. Ya mungkin ya ini sosoknya tuh karena kan ini Depan jalan. depan jalan banget emang jalannya sih lurus gitu ya. Banyak terjadi kecelakaan di sini dan si sosoknya tuh pada masuk ke sini dan udah ke sini tuh gak bisa keluar. Banyak tuh yang udah ke sini dia gak bisa balik lagi, udah aja kayak kekunci gitu. Terus ya keluar sok keluar Tuh. Tapi kaki mau udah mulai ini kayak dia tuh kegiles gitu apa Iya, gimana sih? kegiles. Patah. Kan ini ban kan.
jadi begitu. Jadi ini si tulangnya remuk gitu. Yang tadi kata si Abu dicari-cari katanya yang kakinya berdarah. Jadi dia tuh setengah-setengah lama ngomong. Jadi gitu. pas si Abu Keluar lagi, diceritain, ngomong, keluar lagi. dia tuh nyamperin gitu. Pas si Abu diceritain kan tadi dia Abu dia lihat sosok yang berdarah kakinya gitu. Nah jadi pas diceritain tuh dia nyamper datang. Dari tadi saya udah lihat, tapi saya biarin kenapa? Makanya saya nyamperin. Dan dia udah nggak bisa keluar dari sini ya? Gak bisa kayak kalau dia diganti. sosok yang udah masuk dari luar ke sini, dia gak bisa keluar dari sini lagi. Makanya nih buat teman-teman di sini hati-hati aja, makanya jaga banget di sini. Teman-teman yang ikut gitu ke tempat ini, fokus aja, jangan selengean di sini. Iya, jangan sayang. Jangan sih. Penting bisa sih. Suka mau buku. Sumpah bingung. Cuma di sini tuh hawanya nggak terlalu panas ya kayaknya dibanding di bawah. Kenapa dok? Kenapa? Nggak tahu. Udah bingung. Emang sih ya, pertama kita waktu kemarin pertama kita kesini pun kita bingung gitu dok. Kayak kita tuh kayak di Ngeblank semua. Iya. Kayak dilinglungin lah kalau kata orang sudah bilang. Kita linglung gitu, mau kesini mau ngapain? Apa yang kita lihat tapi kita nggak bisa ceritain apa yang dirasain di sini. Apa itu disengajakah oleh mereka atau gimana? Iya sih, Oh. sengaja. Ini tuh sosoknya jalan-jalan semua di sini. Apalagi ini di lantai 3 di sini. Karena di sini tuh semakin tinggi lantainya semakin tinggi energi mereka lebih kuat. Jadi tiap lantai itu ada teritorial masing-masing gitu. Punya tingkatan lah ya. Ada yang mau diajak ngobrol nggak di sini atau kalau nggak kita langsung ke Itu yang cewek tadi kayaknya mau ngomong deh. Yang cewek tadi ya, cewek masih muda ya? Dia masih muda gitu. Jadi dia tabrakan di depan ya, ke lindes. Ketabrak. Iya ketabrak terus dia ininya kelindes si kakinya. Jadi makanya dia retak tulangnya. Tapi di sini dia diasingkan juga gitu. Gak dianggap. Gak dianggap tapi gak bisa keluar dari sini gitu. Iya kayak gitu. Kenapa bisa? mungkin dianggapannya buat piaraannya doang. Jadi di sini tuh dok kalau mau diceritain mitos dari warga sekitar, ya kan di sini banyak yang jualan, jadi yang jualan itu buat penglarisnya ngambil dari sini. Posisinya itu ada di lantai kita ya, Lantai 3. buat penyimpanannya itu. Nyamperin So kasihan biar suruh ngomong aja. kan. Kenapa dibuat bingung gitu ya kita semua? Ada satu sosok di sini yang lebih Kuat. Terus kan ini apa namanya, tempat ini tuh yang jadi gini Bud, kenapa kita jadi bingung tuh kan kayak yang orang-orang yang banyak masalah gitu ya, bunuh diri terus aborsi gitu kan, jadi si energi yang Negatifnya itu banyak banget gitu. banget gitu. Jadi kalau yang lagi punya masalah gitu kan, pernah sih waktu kita ngobrol di depan ya sama penjaga di sini,
dia bilang kalau punya masalah terus cewek yang lagi haid nggak boleh datang ke sini sebenarnya, karena itu pengaruhnya negatif banget di sini tuh. Bisa-bisa lihat ke pinggir pengennya loncat. Dan banyak kejadian. Jadi mereka nyari teman ngajakin gitu. Ngajakin temen lah. Banyak kejadian katanya sebelum ada penjaganya. Kenapa? Itu sekarang Yudi. Lihatnya masih ada yang Terus kayak Bobby kemarin tuh di situ juga. Ini teman-teman kata penjaga yang waktu kita ngobrol di depan. Jadi kalau ada yang dulu tuh sebelum ada penjaganya kan, kalau dia yang punya masalah tuh kayak yang kepanggil gitu masuk ke sini. Masuk baik kayak kepanggil di sini, dan di sini tuh dia suruh ngelanjutin suci. Bahaya, makanya kan kalau yang lagi punya masalah waktu itu juga kan diwanti-wanti sama si bapaknya tuh. Kalau yang lagi punya masalah, kalau yang cewek lagi haid jangan datang ke sini. Kayak di sini ekstrim banget. Bobby gimana kok? Latihan juga kok. Pusing dari tadi juga. Bingung. Bingung mau ngomong apa. Ini Kang Yudi itu salah satu teman kita dibuat bingung juga di sini. Masih yang aku lihat dia tetap pengen kayak berkomunikasi dan menghipnotis dia. Jadi kan banyak tuh energinya. Jadi dia tuh pusing gitu. Linglung ya, Kang Yudi. Linglung. Ngerasain langsung di lokasi. Rasanya sih benar-benar kerasa banget. Tadinya percaya nggak percaya sih. Tadinya nggak percaya banget dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Ini terima kasih banyak sama tim di Hunter. Bener-bener apa ya, tadinya rasa penasaran, memang tidak melihat banget langsung kontak mata, cuman kerasa banget lah dari rasa sedihnya, dari rasa apanya, dari tempat pertama kerasa banget kalau di sana gerah, dingin. Kalau di sini kayaknya dingin banget, terus dari tadi kayak ke bawah ke sini, situ kayak ke bawah gitu terus. Tadi sampai aku jalan sama Kak Yudi tuh, Kak Yudi oleng istilahnya kayak gitu. Karena nggak bisa ini kontrol sendiri ya Kak Yudi. Iya, naik tangga pun tadi kayak ke bawah, langsung kayak disuruh masuk ke satu ruangan gitu. Cuman saya tahan, belok lagi, tiba-tiba bawa ke bawah lagi sini lagi, nggak tahu sih lepas. Oke. Jadi tadi yang dibilang mungkin tanpa melihat langsung sosoknya pun seenggaknya kita bisa ngerasain lah ya. Rasain banget, bener-bener nggak ngelihat banget sih sosoknya kayak gimana, cuman kerasa banget lah kayak dari ceritanya banyak yang bunuh diri atau nggak banyak yang kecelakaan pada kesini. Jadi setiap lihat jendela kerasanya tuh saya pengen lihat ke bawah gitu, kayak nggak tahu tiba-tiba pengen dalam hati pengen rasa lompat gitu. Mungkin itu kayak hal bodoh tapi lu masih sadar itu tiba-tiba ngeliat jendela tiba-tiba pengen kayak lompat. Ya nggak tahu lah ya, alhamdulillah sih masih saya ini sadarin mungkin ajakan dari mereka. Iya kayak diajakin terus. Oke. Mau nyobain ajakan mereka? Mau nyobain. Terima kasih. Loncat indah jadi atlet. Hah? Loncat indah. Jadi di tempat ini kita membenarkan ya bahwa bukan mitos, tapi emang benar adanya pengaruh negatif untuk melompat di gedung yang paling tinggi ini gitu. Karena di sini emang tempatnya negatif. Bisa? Iya. Dari tadi kalian ini diam, kenapa? Kebelet toilet kah? Gue sih bingung. Bingung banget, kayak mager turun. Malas ngapa-ngapain ya? Iya, malas ngapa-ngapain, kayak pengen diem. Terus aku kayak ngantuk banget. Ngantuk, terus lemas. Terus kayak aneh banget, linglung. Jadi sempat banyak yang ngomong Riri, Kiki sama Bisma pemanasan. Aku juga sempat hawanya panas banget gitu. Ya. Oke teman-teman, kita untuk mempersingkat waktu kita langsung ke tempat uji nyali aja ya. Ya. Uji nyali. Dengan ya udah. Iya, Bang. Siap, Dok? Insya Allah siap.
Bobby terselamatkan. Kita udah nemuin lokasi untuk uji nyali Dok. Gimana Dok? Udah siap? Insya Allah siap lah. Siap. Siap. Sebelum uji nyali nih, boleh dijelasin dulu mungkin ke Andri ini ada satu sosok nih. Sosok di sini mungkin ya sosok di sana kebanyakan yang dari sana. Yang dari sana sini kebanyakan masuk ke sini semua. Nah, ini saya baru lihat cewek yang berbaju merah. Oh ada. Panas banget. Panas banget. Ini auranya makanya panas banget. Ada. Tadi pas awal masuk dingin ya. Iya. Cuma sosok itu doang atau ada yang lain? Banyak. Paling nggak? Cuma yang itu lebih dulu masih menonjol. main-main ya di sini, masih lari-lari gitu. Cuman kalau untuk area ini kayaknya dia di sini. Ya, kayak tadi sebenarnya dia sosok Di sini ada ruangan itu. di sebelah sana. Tapi dia suka Ya nanti disuruh sini. Jadi jadi teman-teman untuk uji nyali kali ini tuh pengukuhan Ido ya. Sebenarnya ritual pemain baru. Anggota baru pasti harus melewati uji nyali dulu. Nah jadi panas. untuk uji nyali penelusuran kita di lokasi terakhir itu kemarin kita yang punya konten apa sih kemarin ya? Ruang kisah apa sih? Ruang kisah. Mistis. Kalari itu gagal nggak dia? Gagal lah. Gagal ya? Di videonya juga kan dia mengakui udahan aja. Iya. Oke. Nah, berarti rekor terakhir kemarin tuh di 21 menit. 21 menit. Berarti hari Harus ini 30. itu harus di 30. berapa menit? Cukuplah 30 menit. 30 sampai yang 25 sampai 30 menit lah ya. Kata-kata terakhir Dok sebelum uji nyali. Semangat buat diri sendiri. Iya benar-benar. Jadi mungkin nanti Ido lebih aktif aja ya, maksudnya apa yang dirasain, Iya. apa yang dilihat atau misalnya kalau ada pergerakan atau apa lebih di apa namanya? Bicarakan saja misalnya. Yes. Lebih dijelasin aja. Udah siap Do ya? Ini suasana seperti yang di Subang sih ya, panas banget nih kayak gini. Iya, panas. Sewaktu kita awal-awal bikin konten sih Di rumah Subang. yang di rumah Subang, yang rumah gede itu hawanya sama kayak seperti ini, benar panasnya banget. Udah panas hangat gitu kan. Emosi gitu. Cuman yang di Subang itu kita areanya waktu di taman tengahnya gitu. Taman tengahnya suasana sama kayak gini. Panasnya, pengapnya juga sama. Dan kita juga ada penampakannya. Iya. Sama ada pergerakan sesuatu juga. Semoga Itu sih. suara topengnya kedengar lagi aduh. Iya, semoga ada lagi. Oke, kita siapin dulu ya. Untuk membersihkan waktu. Oke teman-teman, sekarang udah hampir acara terakhir mungkin ya untuk lokasinya di sini uji nyali. Tempatnya ini di restoran zaman dulunya, dan ini lokasinya paling belakang. Ini juga tadi pas kesini, pas ke atas kita belum nemu ini ya. Iya, belum sempat kesini. Belum nemu. Dan saya rasa di sini cukup ekstrim. Mudah-mudahan ada pergerakan atau suara yang diinginkan. Jangan lupa berdoa. Kalau ada apa-apa, kabarin ya. Iya. Jangan tinggal ya. Sekolah. Semangat Ido. Dadah Ido. Ya. Jadi teman-teman coba perlindungan. Yang pertama kali juga uji nyali di sini sendiri. Ini tuh dulunya tempat rumah, bukan rumah makan sih, lebih tepatnya tempat makan cepat saji, salah satu itu. Ini tuh tempatnya ada di pusat kota, pertengahan kota. Ini sayang banget, padahal lumayan gitu. Lumayan tempatnya besar banget. Ini saya ada di ujung, paling ujung, dan di sini hawanya panas banget, yang pasti merinding.
merinding banget sebagai baru pertama kali uji nyali. Nah jadi sebelum kita kesini saya sempat merasakan ada yang menunggu saya di sini, entah siapa, mungkin yang tadi dibicarakan oleh rekan-rekan saya. Panas banget, semoga tidak ada apa-apa. Cuma tadi sebelum kita ke atas di sini sempat ada yang nangis juga, ada yang menangis, merintih, minta pertolongan. Mitosnya, katanya mitosnya ada sosok wanita memakai baju merah dan berseragam hijau. Mungkin saya berbicara seperti ini, dia merasa terpanggil. Yang saya rasakan sekarang dia ada di belakang saya, sumpah ini merinding banget dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sumpah panas banget. Padahal saya sendiri gitu di sini. Dan mungkin ditemani oleh mereka para penghuni gedung ini. Nah, suara cicak lagi guys, sudah keluar. Nah, kedengar? Sumpah langsung merinding. Panas. Udah. Gimana? Kayaknya biasa aja ya. Maksud tuh nggak seseram di tempat itu. Meskipun di sini kan kata tadi kan ada sosok wanita yang dibicarakan kan yang memakai baju merah terus hijau. Kerasa sih tadi kayak mondar-mandir diam di sini. Tapi nggak melakukan yang aneh-aneh lah. Cuma sering tadi suara cicak kayak ngetawain, beda suaranya sumpah di arah ruangan sana. Nah terus di sini kayak apa ya, ada yang nyesok gitu. Ya gitulah kayak gitu di atas sini. Terus ada yang jalan di ruangan ini beberapa kali tadi kedengar kayak pakai pantopel gitulah daerah sini. Udah cuma di sini pengap banget, terus panas, terus merinding banget tadi awal-awal sih, cuma kesini biasa lagi. Berhasil. Rekor sih belum ada. Berapa menit? Setengah jam ya. Setengah jam. Baru gitu yang baru berhasil setengah jam. Itu kemarin yang punya kisah apa? Konten apa? Mungkin bisa mana sih? Oh ada. Nah di daerah sini kayak ada yang ngeliat sama di sini, sama di atas kayak ada yang nonton gitu. Iya nonton. Jadi kayak pusat perhatian lah. Makanya orang di sini sendiri. Gimana kesannya kamu terkalahkan sama Indo? Enggak, kan kalau di tempat sebelumnya tuh ya teman-teman kan banyak powernya, sebetulnya silumannya yang lain gitu ya. Lah di sini juga banyak kok ngumpul loh di sini. Beda, kalau misalnya di sini mungkin lebih ke jinnya aja gitu. Iya. Kalau di sana ya punya power gitu maksudnya. Dan ya sama-sama mengganggu. Cuman kalau misalnya siluman itu kan maksudnya bisa mencelakai lah gitu fisik gitu. Banyak loh. Jadi buat teman-teman. Tapi ya mungkin sesuai lah ya dengan levelnya. Jadi kalau kamu kan udah punya konten gitu, jam terbang itu sesuai dengan lokasi yang kemarin ya. Dan terus Budi juga kan sering banget gitu kan ikut kita Indo kan beberapa kali. Iya sih. Cuma saya juga manusia ya. Jadi ya kan takutnya nanti kayak audit jegrek gitu kan, jangan lucu juga kan gitu.
Jadi mungkin ada terbesit rasa sedikit terintimidasi nggak sama Ada sedikit. Udah lu yang punya konten aja Pak. Tapi banyak dibuka. Oh enggak, tapi aku lagi gak pakai. Karena mungkin dia udah feeling ya, aku udah feeling kayaknya bakal dipermalukan sama itu hari ini. Iya, bisa. Bisa Jadi dibuka sama itu. secara bisnisnya dipakai nih. Juga dipakai. Cuma kalau misalnya aku nggak bisa lihat dan cuma bisa ngerasain aja, misalnya kayak orang-orang awam biasa gitu, mungkin bisa sih Pak. Iya karena kan levelnya bapak beda, makanya lokasinya juga beda juga ya. Kamu membunuh saya ya Bapak. Cuma tadi kayak ngerasa sedih. Kenapa? Karena sosok yang di sana sih kan yang banyak orang di sana tuh ngelakuin yang hal ini terus yang aborsi, jadi banyak yang merasa nyesal gitu melakukan hal seperti itu. Sedih sih, ke bawah auranya, ke bawah juga. Dari tadi kayak sedih gitu kayak ya gitulah sedih. Pastilah dirasain awal juga. Mungkin next kali ini mungkin bisa memecahkan rekor Tidak, Dido 1 jam. 1 jam. 30 menit lebih 1 menit lah. Ya apa-apa. Memecahkan rekor. Cara bisa. Aduh, udah makasih banget sih udah diundang ke sini. Dari tadi sih kita pengen ikut karena masih penasaran gimana sih. Biasanya nonton, sekarang di lokasi biasanya nonton gitu kan. Di YouTube. Sekarang udah benar-benar masuk ke lokasi, banyak banget ya yang dirasain. Kayak berat, kayak gimana, kayak tadi kan dia cerita kok aku nggak berani ngeliat ke kanan gitu. Katanya ada sosok yang katanya mukanya tuh jelek banget gitu. Sih banyak yang kecil ya aku ngikutin pengen ngedenger, bukannya sombra ya, pengen ngedenger yang mana suaranya ketawa tuh kayak gimana gitu. Suaranya yang tuh kayak gimana, ada sedikit banyaknya yang kedengar sedikit tapi nggak terlalu sering. Ini masih penasaran, udah bener-bener kerasa banget kayak kalau ngeliat jendela pengennya tuh deketin pengen loncat gitu, tapi masih diam lagi, tiba-tiba ke bawah lagi kemana kayak orang linglung aja sih. Dan kita tidak jadi gini buat yang nonton, jadi kita tidak terkonsep ya, jadi kita kalau datang ke lokasi langsung aja datang gitu dan ngerasain langsung gitu. Dan ini salah satunya ya menonton Hunter gitu. Jadi kita nggak ada apa-apa ya di sini ya, nggak ada settingan, nggak ada apa-apa. Real sih, langsung dimakan. Pertama udah langsung ada yang kesurupan yang gimana. Apa ya? Udah saya awam, karena kan saya awam gitu. Iya. Tiba-tiba ada yang ngobrol gini, ada yang gitu. Saya kok aneh ya? Kayaknya David tadinya saya bukannya suka, tadinya saya deketin, kirain saya gimana gitu, bener nggak sih ini? tapi ngerasain merinding kan? Ngerasain merindingnya, kerasa panasnya gitu, kerasa juga kayak kesedihannya gitu kayak gitu. Walaupun nggak ngerasa tapi kerasa lah semuanya gitu. Campur aduk. Itu kalau ke apa itu benar yang namanya kesurupan. Jadi kalau kita ada kesamaan kesurupan terus merinding, nah itu. Tapi kan ini untuk Kak Yudi, ini kan pertama kali dia ikut ke lokasi ya. Tapi kayaknya dia lumayan intens, lumayan peka ya, maksudnya ngerasain perubahan energi dari panas ke dingin, pusing apa segala macam gitu. Mungkin dari kondisi Kak Yudinya sendiri lagi fit atau bisa apa gimana, itu ngaruh nggak sih? Ngaruh. Dari kondisi badan juga bisa ngaruh sih. Terus emang di sini tuh tempatnya ekstrim juga sih. Kuat banget. Orang yang awam pun bisa ngerasain di sini. Jadi ke bawah gitu, feel-nya itu di sini ke bawah. Sebenarnya mungkin kalau kita apa ya namanya? Karena kan hari ini kebetulan kita istimewa ya, banyak banget gitu maksudnya ada. Cuman mungkin kalau seperti biasanya cuman berapa orang, mungkin mereka akan lebih aktif menunjukkannya. Tapi ini tetap ekstrim sih kalau kata aku, meskipun kan kita lumayan banyak kan, tapi tetap aja kayak hampa gitu. Yang aku rasain ya rasanya hampa gitu, kayak ya sendiri aja sendiri gitu, padahal banyak kan gitu. Oke, mungkin untuk teman-teman yang nonton, kalau pengen ikut ya penelusuran, ayo kalau ada rekomendasi tempat mungkin rekomendasi tempat, lokasi atau misal penasaran pengen ngerasain di lokasi itu rasanya seperti apa gitu, kayak membuktikan bener nggak sih gitu.
seperti Ayudi gini kan, dia pengen tahu ke lokasi kayak gimana. Ayo kita welcome. Mungkin kalau kalau lebih enak teman-teman rekomendasiin tempatnya, bisa langsung gitu ke tempat tersebut. Ya, tempat tersebut yang kalian pengen tahu nih. Oh ini ceritanya tempat tersebut apa sih, atau oh mungkin ini mitos atau emang bener ada terjadi kejadiannya emang menyeramkan. Itu kalian bisa aja langsung komentar di YouTube channelnya Dagang Hunter. Nanti kita langsung follow up lah. Iya. Nah, kita juga lagi ngadain giveaway ya. Belum ada yang dapat nih. Siapa yang bisa rekomendasiin tempat tersebut, terus yang uji nyalinya kita kasih giveaway. Satu voucher menginap. Satu voucher menginap di hotel Bintang 4 di Bandung. Wow. Dan itu terbuka untuk umum ya. Gitu. Kalian cuma like, komen, subscribe, dan share. Terus kalian punya rekomendasi tempat. Udah gitu. Plus ujinya. Bisa lah, itu juga bisa kan. Gue juga bisa loh. Bisa lolos uji nyali apa bisa mempermalukan diri sendiri? Oke, uji nyali kali ini berhasil. Mantap. Kita udah di penghujung acara mungkin ya. Untuk kesan-kesannya paling ke siapa dulu? Teman-teman yang belakang boleh, yang baru ikut mungkin ya. Mulai dari siapa nih? Dari ujung dulu. Ujung. Kayudi boleh. Dari ujung. Ini perwakilan dari RT mana? Kalau dari Seru nggak nih untuk penelusuran malam ini? seru banget, penasaran banget sih sebetulnya, pengen nanti kalau ada waktu pengen ikut-ikut lagi sih. Soalnya masih penasaran banget, pengen ngerasain gimana rasanya dipeluk ya. Dipeluk sama anak kecil gimana. Cuma dari tadi kerasa sih pegel kaki, tangan. Seneng lah pokoknya. Terima kasih banyak sama Dagang Hunter udah ngundang ya. Dari Bapak Hujan yang di belakang layar nih. Apa nih yang dirasain soalnya? Ini aja sih, beda aja kalau apalagi kalau tadi di lantai 3 tuh kayak yang linglung gitu sih sebenarnya. Terus di sini juga sih tadi pas awal-awal iya, tapi kesini sih karena mungkin banyak orang jadi nggak terlalu ini juga sih, terlalu creepy gitulah. Menjelang subuh kayak sekarang. Itu aja sih. Buat diri nih. Terus sih Cewek satu-satunya di sini apa yang dirasain ya? Untuk malam ini. berkesan banget, apalagi aku pertama kali ikut kayak gini. Apa ya, takut banget, cuman seneng sih, jadi kayak ngilangin penasaran. Awalnya kan kayak cuma nonton kayak gimana ya gitu, ternyata pas ikut asik sih, serem juga. Oke, jadi ngerasain langsung ya di lokasi ya, gimana? Beda ya nonton sama di lokasi. Untuk siapa? Iki. Kalau dari aku sih, anak ini udah kedua kalinya nih. Tapi lebih menantang itu di sini. Sumpah kayak lebih sering denger, terus ngerasain yang nggak, pokoknya lebih banyak ngerasain yang negatif gitu. Tapi seru banget, sumpah. Oke, segitu sih dia. Ya kalau dari aku juga sama sebenarnya, tapi agak deg-degan gitu, jadi takut jadinya. Buat penasaran. Saya penasaran ya, tapi beda ya di lokasi kayak gimana sama sekarang. Iya. Buat Ido mungkin Dok yang uji nyali. Namun di atas sih nggak gimana ya, awal doang sih kayak pengap. Terus emang gerah banget di sana, panas banget. Cuma nggak sepengap di ruangan ini tengah atas, nggak terlalu pengap. Padahal kan ini lebih terbuka dan di sana lebih tertutup gitu. Nah terus ada suara jalan lah. Terus yang apa sih di atas, apa ya itu namanya, parang sih Indonesia, plafon. Kayak ada yang ngesot. Terus kan tadi sebelumnya juga dikasih tahu lah sama Ari bahwa dia sosok wanita yang memakai baju merah berselendang hijau itu ada di atas.
di ruangan sebelahnya, tapi dia mondar mandir. Terus di situ kayak banyak aktivitas gitu, padahal kan di situ saya sendiri gitu kan. Terus kayak ada yang ngedeketin, ada yang ngeliatin, kayak diliatin gitu kayak konser, padahal kan enggak gitu. Gitu sih mantap banget. Oh, itu yang Ido rasain nih, Dok. Mungkin kalau dari saya pertama masuk ke sini serasa diteror mungkin ya. Setiap jalan nggak tahu, perasaan nggak tahu, nggak karuan lah istilahnya, berasa diteror terus. Itu doang sih. Mungkin di konten kita sebelumnya kita kan sempat saya, Bang Desman sama Bobby, kita kan sempat masuk tuh dulu ya. Tapi kita cuma sekilas aja gitu. Jadi mungkin dia merasa kita tuh kayak nantangin gitu, mau ngapain datang lagi gitu, mungkin gitu buat dia. Jadi pas begitu kita masuk tuh mereka tuh udah merespon gitu. Iya nggak sih Pak? Oh, langsung respon langsung ya. Mungkin Bobby yang ngerasain kan. Emang di sini cukup sangat ekstrim sih kalau kata. Mungkin ada itu. Berarti apa sih? Happy birthday! Saya tahu, makanya saya diam tahu. Makanya saya diam tahu. Yakin tahu. Udah kali dia mulu. Gue dapet toro. Mungkin. Saya ada sering tadi senyum. Kayaknya gagal deh ini. Ini udah dikodoin sih. Udah Makanya biarin aja, saya biarin kan. Tapi dia kayak agak panik loh. Iya, kita udah berhasil loh. Suka banget pokoknya sama Kak Ari malam ini. Mungkin kamu bisa jelasin ini kenapa kita tiba-tiba Insan basah. Ini seneng banget sih. kita itu apa namanya tuh salatri gitu jadi pada pingsan. Ya itu salah itu lebih tepatnya.
Ini kita seru-seruan aja sih sebenarnya. Teman-teman boleh lihat sedikit pengorbanan demi Kang Ari loh. Iya, ini kotor-kotor. Ya, cuma ya selamat. Makanya udah lumayan agak panik ya. Terima kasih loh sudah totalitas ya teman-teman. Meskipun saya tahu sebenarnya makanya saya diem. Jadi biarin sok nepi seberalila ibaratnya. Tapi tetap panik loh, masih ke-shoot kan. Jadi gini Kak Ari tuh kemarin-kemarin tuh kan ulang tahun tuh. Jadi kita pengen kasih surprise aja gitu sama Kak Ari gitu. Padahal mas udah awal digugulingan dulu sampai kotor. Sampai ngajin Gak ada yang ngucapin ini selamat ulang tahun atau gimana? Oh iya, mungkin dari tamu-tamu dulu. Dari tamu dulu deh. Dari teman-teman, ada yang mau ucapin Kak Ari ulang tahun ini tanggal 23 ya? 23 kemarin. Ayo mungkin dari Bisma dulu. Bisma ya, ucapin buat Kak Ari. Sin dulu atuh. Maju lah. Nama nggak kayak mana? Oh iya lupa. Nanti aja di belakang layar itu. Buat Gary, selamat ulang tahun. Semoga nyambutnya makin besar. Amin. Apa yang ingin dicita-citakan di tahun kemarin, sekarang terwujud. Amin. Semoga menjadi ayah yang lebih baik bagi istrinya dan anak-anaknya. Bijaksana banget. Sukses selalu. Dan semoga karir di kontennya ini semakin besar. naik cepat naik lah. Amin. Sukses terus pokoknya. God bless you. Amin. Terima kasih. Dari Teteh, itu siapa? Dari Kak Ari ya ikutan dia sampai nangis the best loh. Keren banget. Terima kasih loh. Ini sompral ya. Tadi udah ngomong kan habis kesurupan mau TikTok. Oh boleh. Boleh nanti. Aduh, Ya buat Kari, selamat ulang tahun. Maju, Pokoknya yang terbaik deh. Terima kasih. Semoga jadi yang lebih baik. Amin. Pokoknya yang terbaik. tetap setia ya nonton konten kita ya. Ya, tetap support ya, tetap Iya. support kita ya. Siap pasti. Nah, perjuangan kita juga agak gampang ya. Kalian ikut ke lokasi juga tahu kayak Ya. Salah tri aja. Memang ada tim logistik yang lagi bawa kamera. Ido. Yang Si baru Maksud. gabung Baru di meletek. Legenda. Barakallah fi umri Kak Ari. Gila. Pakai barokallah. Sehat Saya selalu. bukan dosa. Dilancarkan rezekinya seperti air sungai yang terus mengalir. Amin. Berkah umurnya. Amin. Terus apa yang belum tercapai di tahun lalu semoga tercapai di tahun ini dan seterusnya. Amin. Amin. Bobby nih yang suka dijengkangin nih. Awal-awal kan nih suka jadi korban nih. Korban uji nyali. Apa nih yang mau dibilangin? Mungkin untuk Ari sukses selalu dan bisa sukses bareng-bareng. Amin. Udah. Oke, udah Kak Andri nih. Ya, Mang Dukun. Oke, Kak Andri nih. Yang suka dibikin nangis. Ya pokoknya kurang lebih sama lah sama teman-teman yang lain. Harapannya pasti pokoknya intinya saya mendoakan yang terbaik buat Kang Ari. Terus boleh disounding nggak sih bentar lagi mau jadi bapak? Oh iya. Boleh, silakan. Ya, Pup. Ini udah jadi bapak mungkin ada apa ya? Iya, jangan Bapak. Di luar in frame itu. Oh iya. Jangan bukan panutan soalnya si Bobby. Oke, terima kasih buat semua. Ya Allah, astagfirullah. Pak Ustadz kita. Lai, sini Lai. Fred, Baterai lemah cepetan. Lai. Ayo cepat. Lai. Kayu di. Assalamualaikum, pokoknya barakallahu fi umrik Pak Ari. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Di umur yang sekarang bisa menjadi keberkahan untuk kedepannya nanti. Amin. Semoga yang diingin-inginkan di tahun yang kemarin akan terrealisasikan di akan tahun yang Amin. akan datang. Semoga semuanya sehat selalu untuk tim Mega Hunter juga. Yang penting stay safe, stay healthy juga. Tetap support kami ya. Tetap support. Pokoknya untuk semua penonton yang lagi nonton Mega Hunter ini, kalau memang penasaran bisa langsung ikut sama kita aja. Saya pribadi pun yang awam benar-benar ngerasain semuanya, walaupun memang tidak terlalu merasakan apa yang mereka rasakan, tiba-tiba kerasukan atau apa, tapi benar-benar kerasakan semuanya. Pokoknya sukses selalu buat kita. Amin, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua. satu lagi ya. Ini dulu. Nanti Meskipun Kak nggak Ari, ikut syuting lagi kalau nggak diajak. ya meskipun Kak Ari kadang suka nyebelin, tapi nggak, tapi maksudnya
semoga doa yang terbaik buat Kari ya. Semoga channel YouTube-nya bisa plan-nya bisa apa? Bisa lebih besar, lebih baik dan bisa menjadi konten horor salah satu konten horor terbaik di Indonesia. Amin. Gila-gila ih. Oke, kayak gitu aja. Sudah ada lagi? Ya, udah itu aja. Sudah semua? Iya. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sih gitu.